Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan makhluk hidup, yang dimana hubungan makhluk hidup seperti simbiosis, jaringan-jaringan makanan, dan rantai makanan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang simbiosis, jaringan-jaringan makanan, dan rantai makanan agar kita lebih memahaminya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu syam yang berarti dengan, sedangkan biosis yaitu kehidupan. Jadi, simbiosis diartikan sebagai kehidupan bersama. Simbiosis merupakan istilah untuk menunjukkan adanya interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Ada beberapa bentuk simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, amensalisme, dan parasitisme. Dari beberapa itu saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang bersifat saling menguntungkan. Simbiosis ini juga disebut simbiosis obliger. Contohnya seperti serangga dan bunga. Seperti gambar di samping kita bisa lihat dengan jelas. Di sini serangga akan mendapatkan makanan dari bunga, dan bunga akan mendapatkan keuntungan dari serangga. Serangga akan membantu bunga untuk penyerbukan bunga. Yang kedua, kita akan berpindah ke simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak lain, tetapi pihak yang satu tidak dirugikan sama sekali atau diuntungkan. Contohnya simbiosis komensalisme adalah hubungan ikan hiu dan ikan remora, yang dimana ikan remora akan melekatkan tubuhnya kepada ikan hiu dengan menggunakan alat perekat seperti yang disebut suture. Ikan remora akan menjadi aman kepada musuh-musuhnya karena dilindungi oleh ikan hiu. Bukan hanya itu saja, ikan remora akan mendapatkan keuntungan seperti mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu tersebut, dan ikan hiu tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan dari ikan remora tersebut. Saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu simbiosis amensalisme atau antagonisme. Simbiosis amensalisme atau antagonisme adalah interaksi antara dua organisme yang merugikan salah satu pihak saja, tetapi pihak lain tidak terpengaruh atau bisa juga diuntungkan. Simbiosis ini merupakan salah cara untuk melindungi diri dari ancaman organisme atau populasi lain, misalnya dengan menghasilkan senyawa asam, racun, antibiotik. Contohnya bakteri amonifikasi yang menghasilkan amonia untuk menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacter sp. Dalam interaksi ini, bakteri Mycobacter sp. dirugikan, sedangkan bakteri amonifikasi diuntungkan karena pertumbuhan populasinya menjadi maksimal. Poin keempat yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya.
Pihak yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang atau host pest. Contohnya adalah interaksi antara pohon dan benalu. Bisa kita lihat foto di samping bahwa makanan pohon akan diambil oleh benalu. Jadi di sini pohon dirugikan sedangkan benalu diuntungkan. Dan ada juga dua jenis parasit, yaitu parasit endoparasit adalah parasit yang hidup dalam jaringan luar tubuh inang. Contohnya cacing perut, cacing hati, dan cacing Racemium. Kedua adalah ektoparasit adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh inang. Contohnya kutu daun, wereng, dan benalu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jaringan makanan. Dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja, dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa. Oleh karena itu, terjadi rantai makanan yang saling berhubungan, dan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini disebut dengan jaringan makanan. Dari contoh di samping kita dapat melihat bahwa di sini adalah hewan yang saling memakan, yang dimana hewan yang lemah akan dimakan oleh hewan yang kuat. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadilah perpindahan energi dari produsen ke konsumen dan selanjutnya ke penguraian. Konsumen tingkat pertama juga disebut sebagai konsumen primer, dan konsumen tingkat ketiga disebut konsumen tersier. Tingkatan ini disebut dengan trofik. Konsumen puncak merupakan konsumen terakhir, dan bila mati akan diuraikan oleh dekomposer. Contohnya seperti gambar di samping, rumput yang dimakan belalang dimakan katak dimakan ular, dan ular akan memakan ular dimakan elang, dan elang mati akan diuraikan. Rantai makanan dalam sebuah ekosistem merupakan suatu proses urutan makanan dan dimakan yang membantu garis lurus setiap rantai makanan. Pada umumnya produsen akan, tetapi keadaan seperti ini tidaklah mutlak. Kenyataan menunjukkan adanya beberapa pola umum yang berlaku. Berdasarkan kenyataan itu, para ahli ekologi membedakan rantai makanan menjadi 3 tipe. Yang pertama, rantai makanan tipe berumput. Pada rantai makanan tipe ini melibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen pada tingkat trofik pertama, diikuti dengan herbivora sebagai konsumen pada tingkat trofik kedua, dan karnivora sebagai konsumen pada tingkat trofik ketiga, dan seterusnya. Pada ekosistem tersebut, contohnya seperti gambar di samping, yaitu padi dimakan tikus akan dimakan oleh ular sawah. Di sini padi menjadi produser atau trofik pertama, sedangkan tikus sebagai konsumen pertama dan menjadi trofik kedua, dan ular sawah sebagai konsumen kedua atau trofik ketiga. Yang kedua, rantai makanan tipe detritus. Rantai makanan tipe ini melibatkan sisa bagian tubuh makhluk hidup yang terlepas dari tubuh berupa
fragmen atau hancur dan disebut sebagai detritus pada tingkat trofit pertama, diikuti oleh hewan-hewan memakan detritus yang detritus seperti bakteri, jamur, rayap, cacing tanah, dan lain-lain. Pada tingkat trofit kedua dan seterusnya, contohnya seperti ekosistem kebu, hancurnya daun atau seresah, cacing tanah, ayam, dan musang. Ketiga, rantai makanan tipe parasit. Rantai makanan tipe parasit melibatkan makhluk hidup. Parasit melibatkan makhluk hidup sebagai parasit atau menumpang pada makhluk hidup lainnya, membentuk makanan dari makhluk hidup yang menumpang. Contohnya pada ekosistem kebun, tanaman mangga, benalu, ulat, dan burung pemakan ulat. Seperti gambar yang di samping, kita bisa lihat lebih jauh. Mungkin itu saja penjelasan tentang saya tentang hubungan makhluk hidup. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe ya, karena subscribe teman-teman membuat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.